Salam sehat dan jumpa lagi dengan saya Haryadi Sarbini. Kita sangat prihatin dengan kondisi saat ini dengan mewabahnya virus COVID-19 yang memaksa kita untuk beraktivitas di dalam rumah. Tetap tawakal sambil berdoa, semoga musibah ini dapat segera berakhir. Untuk mengisi waktu, mungkin tidak ada salahnya kalau kita menambah pengetahuan. Salah satunya adalah mengenai letter of credit yang biasa kita sebut dengan istilah LC. Bagi kita orang awam, mungkin belum begitu paham apa sih sebenarnya LC itu. Apa peran LC itu di dalam satu perdagangan? LC itu diterbitkan oleh pihak perbankan yang kita sebut sebagai bank penerbit atau issuing bank atas permintaan dari aplikan atau buyer atau importer untuk kepentingan pihak beneficiary ataupun seller atau supplier, yang mana fungsinya adalah untuk menjamin pembayaran kepada pihak beneficiary sepanjang beneficiary sudah melakukan seluruh kewajiban yang tertuang di dalam LC. Contohnya salah satu adalah beneficiary dapat mempresentasikan dokumen transportasi sebagai bukti pengiriman barang. Contohnya umpamanya bill of lading, pengangkutannya melalui kapal laut, ataupun airway bill, pengangkutannya melalui udara, ataupun menggunakan railway bill melalui kereta api, atau tracking BL menggunakan truk. Nah, dokumen-dokumen itu akan diserahkan kepada pihak bank oleh beneficiary untuk memperoleh pembayaran. Selanjutnya, diharapkan melalui pembahasan singkat ini kita semakin mengetahui apa peran LC itu di dalam perdagangan internasional maupun di dalam perdagangan domestik. Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan lebih lanjut. Di dalam transaksi internasional yang bersifat komersial, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Misal, penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan jual beli barang dengan memperoleh kondisi yang terbaik bagi keduanya. Pembeli menginginkan untuk memperoleh harga yang murah dengan jangka waktu pembayaran yang bertenggang waktu atau berjangka untuk pembayaran barang yang akan dibeli. Sedangkan penjual cenderung untuk memilih tipe pembayaran yang bersifat tunai ataupun cash payment yang lebih menguntungkannya dan berisiko sangat rendah. Kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah bagaimana dan apa persyaratan pembayaran yang akan dipilih, dan merupakan momentum atau critical point yang sangat penting bagi keduanya. Dalam hal ini, pemilihan metode pembayaran yang disepakati sebelumnya telah ditelaah secara detail atau mendalam, di mana segala risiko dan manfaat untuk penjual dan pembeli sudah dievaluasi dengan kondisi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Selanjutnya adalah metode pembayaran di dalam suatu perdagangan. Pihak eksportir mempersiapkan barang-barang dan siap untuk dikirim sesuai kesepakatan dengan pihak importer dan sudah memperoleh kesepakatan persyaratan pembayarannya. Dalam hal ini, sangat diperlukan pengalaman atau pengetahuan yang mumpuni untuk mencegah kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dijumpai apabila barang yang diekspor tidak terbayar. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi eksportir untuk memahami informasi tentang perbedaan antara metode-metode pembayaran yang satu dengan metode pembayaran yang lain dan yang sesuai untuk mereka. Metode-metode pembayaran dalam suatu perdagangan internasional adalah cash in advance ataupun pembayaran di muka. Nah, di sini pihak buyer akan mentransfer uang dulu kepada pihak seller, baru seller akan mengirimkan barang yang akan dibeli. Kemudian ada yang juga metode pembayaran yang istilahnya open account. Ini kebalikan daripada cash in advance, di mana pihak seller lah yang akan mengirim barang terlebih dahulu kepada buyer.
Sepanjang buyer sudah menerima barang, baru dia akan melakukan pembayaran melalui transfer. Kemudian ada istilah yang on consignment yang biasa disebut di Indonesia adalah konsinyasi, di mana pihak seller akan mengirim barang itu kepada pihak buyer. Sepanjang barang itu sudah terjual, baru pihak buyer akan melakukan transfer pembayarannya. Selanjutnya ada yang namanya draft or documentary collection. Metode ini metode non-LC atau non-letter of credit, tapi ada jasa perbankan untuk menagihkan pembayaran itu kepada pihak buyer. Dan yang terakhir adalah letter of credit. Ini yang akan kita bahas secara tuntas di dalam pembahasan kita selanjutnya. Dalam hal ini, karakter utama dari masing-masing metode pembayaran tersebut terdapat keuntungan dan risiko-risiko tersendiri. Oleh karenanya, mereka dapat memilih metode pembayaran yang terbaik untuk bertransaksi. Letter of credit. LC merupakan satu instrumen utama di dalam perdagangan internasional yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, berlanjut sampai dengan sekarang, dan merupakan instrumen penting di dalam perdagangan global. Dengan adanya beberapa alternatif metode pembayaran yang tersedia bagi eksportir dan importir tersebut di atas terkait dengan perdagangan barang maupun jasa, mengapa LC yang lebih sering dipergunakan sebagai alat atau metode pembayaran? Alasannya sederhana. Mungkin eksportir tidak akan mengirim barang tanpa adanya jaminan pembayaran dari pihak bank. Selain sebagai alat penjamin pembayaran, LC juga menawarkan beberapa manfaat untuk importir maupun eksportir yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pembiayaan perbankan yang kita kenal dengan trade financing. Bagi beberapa perusahaan yang berbisnis di pasar internasional, LC merupakan alat atau mekanisme pembayaran penting. Oleh karenanya, mereka harus benar-benar memahami dengan baik akan sifat, karakteristik, dan aplikasinya. Apakah LC itu sebenarnya? Dan kenapa LC itu dipergunakan di dalam suatu transaksi perdagangan? LC merupakan instrumen komersial yang dipergunakan di dalam transaksi bisnis. Dalam perdagangan internasional maupun domestik tentunya, LC merupakan suatu kontrak di mana suatu bank berjanji untuk membayar sejumlah uang kepada pihak beneficiary atau eksportir dalam hubungan pelaksanaan ekspor terhadap suatu barang atau jasa dengan mempresentasikan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam LC itu sendiri atas barang-barang yang diekspor. LC diterbitkan atas permintaan aplikan ataupun importir untuk kepentingan beneficiary. Selanjutnya adalah manfaat dan resiko terkait dengan penggunaan LC. Contohnya untuk buyer, manfaat-manfaat yang diperoleh adalah perlindungan bahwa bank akan menolak pembayaran, kecuali pihak eksportir atau beneficiary dapat memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercantum di dalam LC. Kemudian, jika beneficiary berkenan atau mengizinkan pihak aplikan untuk menambah persyaratan tambahan, dia bisa memperoleh syarat pembayaran dalam jangka waktu tertentu, yang kita kenal dengan usance LC atau LC berjangka. Kemudian dapat memanfaatkan janji bayar bank atau bankers acceptance, di mana aplikan melunasi kewajibannya kepada bank setelah dapat memasarkan barang-barang yang diimpor. Kemudian berdasarkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam LC, aplikan atau importir dapat menekan risiko-risiko untuk menghindari penerimaan barang yang tidak sesuai dengan permintaan. Sedangkan risiko-risiko yang dihadapi oleh buyer dalam hal LC, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen. Oleh karenanya, bisa saja terjadi barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen. Sedangkan
manfaat-manfaat dan risiko-risiko yang dihadapi oleh pihak seller. Keuntungannya adalah kredibilitas perbankan merupakan kunci utama transaksi berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian bisa memperoleh pembiayaan perbankan untuk membeli atau memproduksi barang-barang yang akan dikirim sesuai dengan permintaan LC itu sendiri. Beneficiary dapat memperoleh pembayaran LC secara singkat setelah dapat mempresentasikan dokumen transportasi atau dokumen pengangkutan disertai dengan dokumen-dokumen lainnya kepada bank. Beneficiary terhindar dari risiko keterlambatan pembayaran terkait ekspor barang yang telah dilaksanakan. Sedangkan risiko-risikonya, dokumen yang dipresentasikan beneficiary harus benar-benar sesuai dengan syarat dan kondisi LC guna memperoleh hak pembayaran. Beneficiary akan menjumpai risiko komersial jika pihak bank enggan atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Di sini pada awal penerimaan LC itu yang harus diperhatikan oleh pihak beneficiary adalah kredibilitas bank, reputasi bank, kondisi ekonomi negara pembuka LC sendiri. Jadi di sini adalah country risk. Juga terkait dengan asumsi adanya political risk, economic risk, kemudian juga pertukaran mata uang, risiko pertukaran mata uang yang dapat mempengaruhi kewajiban-kewajiban issuing bank untuk melaksanakan pembayaran suatu LC. Ada yang pernah mengenal tentang UCP? UCP 600 adalah versi terbaru di mana untuk memproses maupun beroperasinya suatu LC harus mengacu kepada suatu rangkuman peraturan atau acuan yang dikeluarkan oleh the International Chamber of Commerce atau biasa kita sebut ICC yang berkedudukan atau berpusat di Paris. Peraturan ini disebut sebagai the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits yang biasa kita sebut UCP dan dimuat di dalam ICC Publication nomor 600 yang terdiri dari 39 artikel di mana para pihak yang terlibat di dalam penerbitan suatu LC seperti applicant, beneficiary maupun pihak perbankan harus mengacu kepada peraturan atau artikel-artikel yang tercantum di dalam UCP 600. Untuk memahami cara kerja suatu LC secara baik, perlu kita lihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah para pihak yang terlibat dan peran masing-masing di dalam satu LC. Yang kedua adalah kontrak-kontrak yang mendasari pembukaannya. Yang ketiga, mekanisme daripada transaksi. Dalam hal ini, jenis LC yang dibuka, apakah site ataupun user LC. Kemudian, pembayaran sebagian-sebagian diperkenankan atau tidak diperkenankan. Dan juga pengaturan mengenai pengangkutan, apakah melalui laut, melalui udara, ataupun darat. Yang keempat, konsep-konsep yang mendasari LC itu sendiri. Contoh, bahwa LC itu bersifat irrevocable. Maksudnya bahwa LC itu tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari pihak beneficiary. Dan juga LC itu akan dilakukan pembayarannya setelah dokumen-dokumen yang diterima sesuai dengan syarat dan kondisi LC. Yang kelima adalah UCP sebagai acuan pembukaan LC itu sendiri. Realisasi suatu LC terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah sales contract. Ini merupakan langkah awal untuk pembukaan suatu LC. Kemudian metode pembayaran yang ditetapkan sebelumnya adalah LC yang mencantumkan persyaratan-persyaratan yang tepat di dalam LC itu sendiri sesuai dengan kesepakatan antara buyer dan seller. Kemudian LC yang diterbitkan merupakan cerminan daripada sales contract. Namun demikian, tidak ada indikasi bahwa sales contract merupakan bagian daripada LC.
Jadi sales contract itu terpisah sama sekali daripada LC. Nah, ini diatur di dalam UCP 600 artikel 4. Nah, kontrak pertama ini yang merupakan sales contract adalah kontrak antara buyer dan seller. Langkah kedua adalah instruksi kepada pihak issuing bank. Buyer meminta issuing bank untuk membuka LC untuk kepentingan pihak seller. Nah, tentunya di sini bank akan menyediakan satu aplikasi yang standar, application form, yang harus diisi oleh pihak buyer. Kemudian, buyer akan menambahkan instruksi-instruksi di dalam aplikasi itu, umpamanya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian rincian daripada barang, dan jenis LC yang akan dibuka. Dalam hal ini, issuing bank akan melakukan pembukaan LC itu semata-mata berdasarkan instruksi daripada pihak buyer. Begitu aplikasi sudah lengkap dan diserahkan kepada bank, kemudian bank akan memberitahukan kepada pihak buyer secara tertulis bahwa bank setuju untuk membuka LC yang diminta. Nah, ini adalah kontrak nomor 2 berdasarkan application form. Ini yang mendasari kontrak antara pihak buyer dan pihak issuing bank. Langkah ketiga adalah pembukaan LC. Issuing bank akan memberitahukan kepada seller bahwa dia sudah membuka LC untuk kepentingannya. Dalam meneruskan LC ini kepada pihak seller, biasanya issuing bank akan menggunakan bank korespondennya yang ada di negaranya seller, yang biasa kita sebut sebagai advising bank. Penerusan LC ini kepada pihak seller biasanya menggunakan media elektronik. Contohnya adalah SWIFT, yang merupakan singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, yang terkait dengan penerusan LC dari pihak issuing bank. Dalam hal LC itu diterima oleh pihak seller, ini berarti issuing bank mengikat janji untuk melakukan satu pembayaran kepada pihak seller. Nah, ini merupakan kontrak ketiga antara issuing bank dan advising bank, dan kontrak keempat antara issuing bank dengan pihak seller. Langkah keempat, realisasi daripada LC itu sendiri oleh pihak beneficiary. Pihak beneficiary mengapalkan atau mengirimkan barang. Kemudian dia akan mempresentasikan dokumen-dokumen tersebut sebagai realisasi daripada LC itu sendiri. Dan pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang dipresentasikan. Apakah comply atau sesuai dengan persyaratan daripada LC itu sendiri. Jika dokumen-dokumen yang dipresentasikan tersebut sesuai dengan persyaratan LC, bank akan melakukan pembayaran. Dapat juga dikatakan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan kondisi LC yang biasa kita sebut sebagai complying presentation. Jika dokumen yang dipresentasikan tersebut tidak sesuai dengan syarat dan kondisi LC, bank harus menolak pembayaran itu. Namun, sebelum penolakan itu berlaku final, biasanya pihak seller minta pihak perbankan untuk menghubungi aplikan ataupun buyer untuk memperoleh pertimbangan apakah aplikan itu dapat menyetujui dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan syarat dan kondisi LC. Apabila penyimpangan tersebut tidak terlalu signifikan, biasanya pihak buyer akan menyetujui penyimpangan, sebab mereka membutuhkan barang-barang yang diimport tersebut. Perubahan suatu LC atau amendment of a letter of credit. Jika seller tidak sependapat dengan syarat-syarat LC yang diterimanya, biasanya pihak buyer akan menerima permintaan untuk perubahan suatu LC. Adapun perubahan atau modifikasi daripada LC yang diterbitkan,
kita kenal dengan istilah amendment. Pembayaran berdasarkan suatu letter of credit. Setelah pihak beneficiary menerima LC, kemudian dia melakukan pengapalan barang. Sebagai bukti pengapalan barang, dia akan terima transportasi dokumen, kemudian beserta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam LC, dia presentasikan kepada pihak advising bank. Pihak advising bank yang kemudian kita sebut dia sebagai negotiating bank akan melakukan pemeriksaan dokumen. Setelah itu dokumen itu akan dia sampaikan kepada pihak issuing bank untuk penagihan pembayaran. Issuing bank melakukan checking dokumen. Apabila dokumen-dokumen itu sesuai dengan syarat dan kondisi LC, issuing bank akan melakukan pembayaran kepada pihak advising bank atau negotiating bank untuk diteruskan pembayaran itu kepada pihak beneficiary. Kemudian issuing bank akan memberitahukan kepada pihak aplikan untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajiban LC-nya kepada pihak issuing bank. Setelah pihak aplikan melunasi atau melakukan pembayaran kepada pihak issuing bank, dokumen-dokumen itu akan diserahkan kepada pihak aplikan ataupun buyer untuk melakukan import clearance di bagian untuk memperoleh barang yang diimpor. Nah, ini adalah mekanisme mulai dari pengapalan sampai LC itu dibayar. Beberapa tipe daripada LC. Semua LC yang diterbitkan dapat dalam bentuk format apakah revocable atau irrevocable form, dan apakah confirm atau unconfirm. Hal-hal tersebut akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pengguna LC ini harus membaca secara teliti dan memahami untuk memilih satu di antaranya yang sesuai untuk dipergunakan dalam suatu situasi khusus yang sedang terjadi. Revocable letter of credit. Kecuali ditentukan lain, bila LC dengan kondisi revocable, kondisi ini mempersyaratkan bahwa LC tidak sepenuhnya mengikat secara legal atas kewajiban issuing bank untuk membayar, karena sewaktu-waktu dapat dirubah bahkan dibatalkan oleh issuing bank atau aplikan tanpa persetujuan penerima LC atau beneficiary. Namun demikian, jika LC itu tidak memberikan jaminan pembayaran dan jika seller tidak membutuhkan jaminan pembayaran selain hanya berpatokan kepada reputasi buyer semata-mata, LC ini diterbitkan tidak untuk maksud lain dan semata-mata hanya dipergunakan untuk pertukaran dokumen-dokumen guna memperoleh pembayaran. Jadi dalam hal ini biasanya LC yang dengan tipe revocable LC, perbankan tidak akan mau memberikan satu financing atau pembiayaan. Contohnya menegosiasi atau memberikan kredit atas dasar LC, bahkan bank tidak akan memberikan akseptasi apabila LC itu dalam bentuk usance dan lain-lain. Irrevocable letter of credit. Jenis LC ini memang sering dipergunakan sampai dengan saat ini. Tentunya atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak, baik importer maupun eksportir. Melalui tipe LC ini, issuing bank terikat janji bayar dan tidak dapat merubah atau membatalkan LC secara sepihak tanpa persetujuan dari penerima LC atau beneficiary. Beneficiary akan memperoleh pembayaran sepanjang dia dapat membuktikan telah melaksanakan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan oleh LC itu sendiri. Oleh karenanya pun, pihak bayar tidak mempunyai hak untuk merubah atau membatalkan LC tersebut. Bila terdapat kondisi-kondisi yang termasuk dalam LC tidak sesuai dengan kontrak jual beli, hal itu semata-mata hanya berlaku atau berakibat antara seller dan buyer. Pihak bank tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang tertuang di dalam perjanjian jual beli. Hal ini diatur dalam UCP 600 artikel 4 bahwa kontrak jual beli itu sama sekali terpisah dengan LC itu sendiri. Confirm letter of credit.
Suatu confirm LC merupakan jaminan kedua yang dicantumkan dalam LC oleh pihak bank lain selain issuing bank, yang biasanya dikonfirmasi oleh bank penerus, cabang maupun bank korespondennya, bank pembuka. Dalam bentuk penambahan, melakukan kewajiban atas komitmen untuk melakukan pembayaran atas suatu LC. Yang harus diperhatikan oleh pihak seller atau beneficiary terkait dengan penambahan konfirmasi ini adalah kredibilitas daripada confirming bank yang bersedia melakukan penjaminan LC tersebut. Unconfirmed letter of credit adalah ketika dokumen pengangkutan sebagai salah satu dokumen penagihan pembayaran hanya dijamin pembayarannya oleh issuing bank. Pihak advising bank hanya meneruskan LC kepada eksportir secara sederhana yang hanya terkait dengan syarat dan kondisi LC yang diterimanya, tanpa adanya penambahan tanggung jawab untuk membayar. Pihak eksportir semata-mata hanya menggantungkan risiko pembayaran LC tersebut kepada pihak issuing bank dalam batas situasi normal di negara asing ataupun di luar negeri. Selain tipe LC yang tadi, di dalam perkembangannya kita juga mengenal yang namanya special letter of credit. Sebagai contoh adalah red clause letter of credit. Melalui red clause LC ini, pihak beneficiary diperkenankan untuk menarik sejumlah uang muka. Yang mana uang muka yang ditarik itu dapat dimanfaatkan untuk pembelian raw material atau bahan baku, kemudian proses produksi barang yang dipesan di dalam LC, sampai barang siap dikapalkan. Pola ini biasanya kita kenal dengan pre-shipment financing ataupun pembiayaan sebelum beneficiary mengapalkan barang. Contoh yang kedua adalah revolving letter of credit, di mana dengan revolving LC ini pihak buyer maupun seller dapat memanfaatkan LC ini secara terus-menerus dengan jangka waktu panjang tanpa harus membuka LC baru untuk setiap shipment. Untuk tipe red clause LC maupun revolving LC, dan untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai hal tersebut, sebenarnya sudah ada di dalam YouTube saya sebelumnya. Silakan Anda saksikan. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan singkat kita mengenai LC. Semoga bermanfaat. Sambil berdoa, semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melanjutkan hidup, beraktivitas, dan beribadah dengan lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sukses untuk Anda. Terima kasih.